Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022 di bidang studi PGSD penilaian hasil belajar yang khusus kita pelajari pada video kali ini. Baik Bapak Ibu guru, ini agak telat kita upload ya karena banyak kerjaan dan juga tadi habis dari dinas pendidikan mengurus sesuatu yang perlu diselesaikan hari itu juga. Oke, sekarang langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, sebelum kita ke soal pertama, Bapak Ibu silahkan bagi yang berminat untuk mendapatkan e-book yang telah kami buatkan agar Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tes substantif ini. Silahkan Bapak Ibu bisa membeli e-book yang telah kami sediakan di sini. Nomor handphonenya ada di sini, bisa di WhatsApp langsung atau di telepon, terserah Bapak Ibu bagaimana caranya. Nah, untuk melalui WhatsApp, silahkan chat saja dengan cara Kak pesan soal tes substantif. Baik, kita bahas soal yang pertama, alat atau teknik penilaian pengetahuan yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu oleh guru merupakan titik-titik. Apakah A. Tes, B. Non-tes, C. Wawancara, D. Observasi. Baik, saya berpikir Bapak Ibu cara kita belajar biar lebih efektif ya. Pertama kali kita tentukan dulu kata kunci dalam soalnya, kemudian baru kita lihat jawabannya. Setelah kita lihat jawabannya baru kita bahas. Oke. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi. Nah, yang sering digunakan, ini kata kuncinya. Untuk menilai kemampuan siswa dalam pencapaian kompetensi yang sering digunakan itu merupakan yang mana? Apakah A. Tes, B. Non-tes, C. Wawancara, D. Observasi. Yang paling sering kita gunakan adalah yang tes. Oke. Nah, adapun tes itu ya, adapun tes yang sering digunakan di dalam menilai pembelajaran untuk mengukur kompetensi yang kita inginkan, ada 3 macam tes, yaitu tes tertulis, ada tes lisan, dan tes penugasan. Nah, yang sering kita gunakan adalah tes tertulis ini ya. Nah, kita jelaskan mengenai tes tertulis itu apa. Tes tertulis adalah penilaian pengetahuan menggunakan teknik tes tertulis, merupakan penilaian yang menggunakan instrumen tes berupa soal dan jawaban berbentuk tulisan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Jawaban peserta didik dalam tes tertulis tidak harus berupa jawaban uraian, melainkan dapat berupa pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Nah, di ANBK kita kan, itu kita menggunakan tes pilihan ganda, kemudian benar salah, kemudian menjodohkan, dan juga yang satunya adalah kita menggunakan pilihan ganda yang lebih jawabannya dari satu. Kemudian ada tes lisan. Nah, tes lisan ini agak jarang kita pakai, tetapi biasanya ada yang memakainya di dalam pembelajaran untuk menilai kompetensi. Yang berikutnya ada penugasan. Nah, teknik penilaian pengetahuan juga dapat dilakukan dengan penugasan. Untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik, seorang pendidik dapat menggunakan penugasan terkait kompetensi yang ingin dicapai pada mata pelajaran tertentu. Penugasan dapat diberikan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, tergantung kebutuhan dan relevansi dengan karakteristik materi. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami ya mengenai tes. Berikutnya, nah ketika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini ya, misalkan di sini ada pernyataan, ada 5 pernyataan, nah Bapak Ibu untuk menghemat waktu dan untuk memahami apa sih maksud soal ini, langsung saja kita ke pertanyaannya ya. Oke, langsung saja kita baca pertanyaannya. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah A 123, B 124, C 235, D 345.
Nah, di sini jelas yang ditanyakan adalah kompetensi sikap yang akan dinilai ketika ada kegiatan berdiskusi. Oke, sangat jelas soalnya ya. Berarti yang manakah? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang 1, 2, 3. Nah, di dalam kegiatan berdiskusi yang perlu kita nilai dalam aspek sikap yaitu tanggung jawab, kerjasama, serta menghargai. Kenapa mandiri bukan? Karena mandiri ini bukan termasuk ke dalam aspek sikap yang dinilai. Kemudian jujur, jujur biasanya itu ada di PKN dan dinilai religius. Berarti ini kalau di dalam berdiskusi juga tidak ada yang dinilai tentang kejujuran. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Baik, kita lihat dulu apa saja sih yang dinilai dalam penilaian sikap. Nah, yang pertama itu dibagi menjadi dua ya. Ada penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Jadi kalau digabungkan dua-duanya menjadi 8 sikap yang perlu dinilai dalam penilaian aspek sikap. Yang pertama adalah spiritualnya, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua itu ada jujur. Nah, berikutnya ada disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Nah, menghargai di sini masuk yang mana? Menghargai masuk yang toleransi. Kemudian di sini juga tanggung jawab sudah masuk. Dan juga kerjasama masuk dalam gotong royong. Oke, itu ya untuk penjelasannya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Kami ingatkan lagi Bapak Ibu bagi yang berminat untuk mendapatkan e-book yang telah kami buatkan untuk soal tes substantif PPG PGSD tahun ini, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi WhatsApp yang ada di layar ya. Oke. Kita lanjut ke soalnya. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah apakah A. menentukan indikator, B. menentukan sikap yang akan dikembangkan, C. menentukan spesifikasi instrumen, D. menentukan skala pengukuran. Nah, kita lihat soalnya, apa sih kata kunci dari soal ini? Di sini sangat jelas sekali langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap. Nah, langkah pertama yang kita lakukan dalam perencanaan penilaian sikap itu yang mana? Baik, kita lihat kunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu menentukan sikap yang akan dikembangkan. Nah, itu yang dilakukan dalam perencanaan penilaian sikap. Inilah yang pertama yang harus dilakukan ya. Nah, kemudian kita lihat dulu langkah-langkah perencanaan penilaian sikap adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada KI 1 dan KI 2. Nah, tadi penilaian sikap itu sudah kita bahas di soal sebelumnya, ada 8 sikap ya. Ada spiritual, jujur, gotong royong, dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan sikap yang akan kita kembangkan, yang akan kita nilai, maka berikutnya kita akan menentukan indikator yang kita sesuaikan dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan. Nah, kita akan membuat indikatornya setelah kita menentukan nilai atau penilaian sikap yang akan kita nilai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan. Apakah A. memberi remedi, B. menyusun bank soal, C. pemetaan KD muatan pelajaran, D. merancang instrumen penilaian. Oke, kita lihat soalnya. Yang bukan termasuk, berarti yang tidak termasuk ya, dalam kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan. Nah, di sini pada penilaian pengetahuan, manakah yang
bukan termasuk ke dalam kegiatan perencanaan penilaian pengetahuan. Kita lihat jawabannya adalah yang A, memberikan remedi. Baik, yang ini yang bukannya. Kita lihat dulu langkah-langkah penting dalam kegiatan penilaian ya. Ini khusus dalam perencanaan. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan penilaian. Yang kedua, menentukan bentuk penilaian. Yang ketiga, memilih teknik penilaian. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, menyusun soal. Kemudian yang keenam adalah menyusun pedoman penskoran. Nah, yang tidak ada di sini adalah memberikan remedi. Nah, memberikan remedi ini ya, ini termasuk ke dalam pasca kita memberi nilai ya, pasca pelaksanaan penilaian. Nah, pertama kan ada perencanaan. Perencanaan. Nah, setelah perencanaan baru ada pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan itu kan nanti kita akan menemukan apakah siswa sudah memenuhi kriteria untuk lulus dalam pembelajaran atau bukan. Nah, kalau tidak lulus dalam pembelajaran, maka kita perlu memberikan namanya remedi. Jadi, remedi itu diberikan ketika setelah melaksanakan penilaian, ya. Setelah melaksanakan penilaian baru di sini remedi. Oke. Remedi itu diberikan kepada siswa yang kurang dari KKM yang ditentukan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kita pelajari pada malam hari ini. Pada video kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.